Jumpa lagi di nonton film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Dr. Sleep. Film ini merupakan sequel kedua dari film The Shining 1980. Untuk sahabat yang belum nonton The Shining, silahkan tonton terlebih dahulu, linknya ada di pojok kanan atas. Karena ceritanya saling terhubung dan akan membingungkan jika sahabat belum tahu jalan cerita The Shining. Dr. Sleep memiliki jalan cerita yang lebih rumit daripada The Shining. Namun banyak kejutan dan semua misteri yang belum terjawab di film The Shining terjawab tuntas di film ini. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Where you going? Just to pick some flowers. Too far. Film dimulai di Florida tahun 1980. Di sebuah tempat, seorang anak kecil bernama Violet sedang berkemah bersama keluarganya. Dia mendengar seorang perempuan bernyanyi dan mendekatinya sob. Perempuan ini bernama Rosie. Tiba-tiba di sekelilingnya ada beberapa orang dengan tatapan yang aneh. Violet bertanya siapa mereka. Rosie mengatakan teman-teman Rosie. Dan inilah yang terjadi sob. You don't eat flowers. But you do. Honey. No, stay. You are special. Kembali ke Hotel Overlook, Denny mengingat di mana dirinya bersepeda dan melewati pintu kamar Hotel 237. Lalu Denny terbangun dari tidur karena merasa ketakutan. Diketahui setelah insiden Hotel Overlook, Denny bersama ibunya pindah ke kota, namun ternyata makhluk-makhluk Hotel Overlook tidak berhenti mengikuti Denny. It's okay, Doc. Ibunya bertanya apa yang Denny lihat. Namun Denny tidak mengatakan apapun. Semenjak pergi dari Overlook, Denny belum berbicara sepatah kata pun dengan ibunya. Wendy takut terjadi sesuatu pada Denny. Jika Denny tidak memberitahu ibunya, Wendy tidak akan pernah mengetahuinya. Beberapa waktu kemudian Denny duduk di taman lalu Dick menghampirinya. Perlu sahabat tahu bahwa Dick sudah meninggal di Overlook. Namun jiwanya masih hidup dan Denny memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengannya. Mereka berkomunikasi dengan telepati sob. Jika orang biasa melihatnya, yang mereka lihat hanyalah Denny yang sedang duduk diam di tempat itu. Dick mengatakan bahwa di dunia ini Denny tidak sendiri. Ada orang-orang tertentu yang memiliki Shining dalam dirinya. Suatu saat kelak, Denny akan bertemu dengan orang-orang spesial seperti Denny. Dick berpesan jika Denny sudah dewasa, maka Denny harus bersedia mengajari anak-anak yang memiliki Shining bagaimana cara menggunakannya. Karena selain makhluk jahat di Overlook, ada orang lain yang mengincar Shining di dunia ini. Denny mengatakan dirinya tidak mau menunjukkan Shiningnya ke orang lain. Karena itu sangat berbahaya bagi dirinya. Insiden di Hotel Overlook terasa sudah cukup menakutkan. Denny juga memberitahu Dick bahwa perempuan tua Overlook terus mengikuti Denny sampai ke tempat ini. Sepertinya dia tidak mau melepaskan Denny walaupun sudah menjauh dari Overlook. Dick mengatakan bahwa makhluk itu tidak akan berhenti hingga mendapatkan jiwa Denny. Hotel itu terkutuk dan makhluk yang ada di sana semuanya kelaparan. Denny memiliki Shining yang berbeda dengan Dick dan jauh lebih bersinar dari Dick. Itulah sebab makhluk itu tidak mau melepaskan Denny. Bagi mereka, Denny seperti sebuah baterai jutaan watt. Segalanya menyala. Orang-orang seperti Denny berbahaya berada di Overlook. Dick juga memberitahu bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan dan mereka akan melahap sinar terang seperti Denny. Yang harus Denny lakukan adalah belajar untuk melawannya dan terus bersinar. Dick memberikan sebuah trik untuk melawan mereka dan hal ini dulu diajarkan oleh nenek Dick. Dick memberikan sebuah kotak ke Denny. Dick meminta Denny menyentuhnya dan mempelajari luar dalam kotak tersebut.
Setelah Denny mengenal kotak ini, Denny harus membuat sebuah tempat di pikirannya untuk meletakkan kotak tersebut. Denny bisa menyegel makhluk yang mengganggu Denny di dalam kotak yang tersimpan di pikirannya. Lalu ibunya menghampiri Denny. Dia khawatir dengan Denny karena terlihat duduk sendirian di taman. Di papan pengumuman terlihat anak hilang yaitu Violet di awal film Sob. Dia diculik oleh kelompok Rosie. Malam harinya Denny nonton film bersama ibunya. Namun dia merasakan nenek tua itu datang lagi dan ada di toilet. Denny tidak mengatakan apapun ke ibunya, dia menghampiri toilet tanpa rasa takut. Wanita tua itu berteriak dan perlu sahabat tahu tempat ini adalah labirin yang Denny buat di pikirannya. Ternyata Denny menyegel perempuan tua itu di kotak yang ada di dalam pikiran. Dia sudah mulai bisa menggunakan kekuatannya berkat informasi dari Dick. Setelah itu Denny kembali mendekati ibunya dan ini kali pertamanya Denny bicara lagi. Mendapati hal ini Wendy sangat bahagia Sob. Lalu scene maju bertahun-tahun kemudian di mana Denny sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Dia menjadi pecandu alkohol dan hidupnya berantakan setelah ibunya meninggal. Bertempat di New Jersey tahun 2011, Denny mengingat malam tadi bahwa Denny berkelahi dengan seorang pria di sebuah bar. Dan setelah itu, Denny tidur dengan seorang perempuan malam. Saat Denny akan pergi, dia mendapati dompetnya kosong, uangnya menghilang. Karena perempuan itu belum bangun, Denny berencana mengambil uang milik perempuan tersebut. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil keluar dari kamar. Ternyata perempuan malam yang dia tiduri memiliki seorang anak kecil. Mendapati hal ini, Denny tidak tega mengambil semua uangnya. Lalu Denny mengembalikan separuh uangnya. Dick muncul dan mengingatkan Denny. Denny mengatakan bahwa perempuan itu mengambil semua uangnya. Dick memberitahu bahwa dia lebih membutuhkan. Akhirnya Denny membatalkan niatnya dan pergi dari tempat itu. Selama ini, Dick masih terus menemui Denny dan terus menjaganya. Scene berpindah di Long Island, New York. Di sebuah bioskop, perempuan muda ini adalah Andy. Lalu seorang pria tua mendatangi Andy dan membayar Andy agar mau tidur dengannya. Di kursi belakang ada Rosie dan Crow yang sedang memperhatikan Andy. Crow mengatakan bahwa Andy memiliki kemampuan unik dan Crow meminta Rosie untuk melihatnya. Crow sudah mengawasinya beberapa kali dan Rosie akan menyukainya. Ternyata Andy memiliki sebuah kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang lain Sob. Andy dengan mudah menghipnotis pria tua itu dan mengambil semua uangnya. Bahkan Andy meninggalkan kenang-kenangan untuk pria itu sebuah luka di pipinya. Melihat hal ini, Rosie langsung tertarik. Setelah keluar dari bioskop, Rosie menghampiri Andy. Andy mencoba memanipulasi pikiran Rosie dan memintanya untuk pergi meninggalkannya. Namun kekuatan Andy tidak bekerja pada Rosie. Andy bertanya, "Apa maumu?" Denny terbangun dengan botol minuman di tangannya. Dia tidur di kolong jembatan layaknya seorang gelandangan. Lalu scene berpindah lagi di Aniston. Di sebuah rumah, keluarga Stone sedang mengadakan pesta ulang tahun anaknya yang bernama Abra. Pria ini adalah David Stone. Saat dia membawa kue ke dapur, David dan istrinya mendapati semua sendok menempel di atap. Abracadabra. Dan ternyata Abra memiliki sebuah kekuatan untuk mengendalikannya. Di saat yang bersamaan, Denny dan Rosie merasakan kekuatan Abra. Walaupun jarak mereka jauh, namun sepertinya mereka bisa merasakan satu sama lain. Rosie masuk ke rumah mobilnya menemui Andy yang dia culik semalam. Rosie berterus terang bahwa dirinya sudah mengamati Andy selama ini. Rosie memberikan sebuah penawaran untuk Andy. Andy akan bekerja bersama komunitas ini dan sebagai gantinya Rosie akan memberikan kehidupan panjang untuk Andy. Denny turun dari sebuah bis di sebuah tempat. Dia tidak memiliki tujuan dan terus seperti itu waktu demi waktunya. Lalu Denny datang ke sebuah taman melihat miniatur rumah yang dipamerkan. Saat Denny melihat kereta anak, seorang pria bernama Billy mendekati Denny. Billy memberitahu bahwa dirinya yang mengelola taman ini menjadi lebih hidup. Anak-anak yang membuat miniatur dan Billy lah yang mendukungnya.
Mereka ngobrol panjang lebar. Beruntungnya Billy memiliki intuisi yang sangat tajam sob. Dia tidak melihat sedikit pun ada niat jahat di wajah Denny. Billy tahu Denny tidak memiliki tujuan dan menawarkan pekerjaan untuk Denny. Denny bertanya apakah Billy tidak takut, karena kita baru saja bertemu. Billy mengatakan dirinya tidak melihat Denny seperti orang yang jahat. Billy mengajak Denny ke sebuah apartemen untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Denny bertanya bagaimana aku bisa membayar sewa tempat ini. Billy meminta Denny membersihkan diri dan beristirahat. Besok Billy akan membahas pekerjaan ke Denny. Di sebuah tempat di tepian pantai, Rosie dan kawan-kawan akan melakukan sebuah ritual penyambutan anggota baru, yaitu Andy. Semua orang yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih. Mereka sudah hidup sejak lama. Setelah bergabung tidak ada jalan keluar, mereka akan tetap terhubung satu sama lain. Rosie membuka sebuah botol berisi uap putih. Tiba-tiba Denny terbangun dari tidur dan mendapati ada hantu di sebelahnya. Dia mencoba menyampaikan sebuah pesan ke Denny. Lalu Denny mendatangi kamar Billy. Denny bertanya apa yang Billy lihat dari Denny. Billy mengatakan bahwa Denny terlihat seperti orang sakit. Billy membawa Denny ke sebuah tempat yang berisi komunitas orang-orang yang dulunya bermasalah. Dia bertemu dengan dokter psikiater bernama Dr. John. Billy mengatakan dia bertemu dengan Denny saat Denny turun dari bis dan dia tidak memiliki tujuan. Dr. John langsung tahu bahwa Denny adalah seorang pecandu. Namun dia tidak mempermasalahkan hal itu karena semua orang di sini pernah mengalaminya dan lebih parah. Denny melihat Dr. John menggosok pergelangan tangannya, lalu Denny mendekatinya. Denny mengatakan bahwa Denny tahu Dr. John kehilangan arlojinya dan Denny juga menceritakan seorang anak yang sedang sakit. Denny mengatakan arloji John tertinggal di rumah sakit saat John mencuci tangan. John sempat bingung dengan apa yang Denny katakan. Dia mengira Denny sedang ngelantur. Beberapa waktu kemudian John benar-benar menemukan arlojinya di kamar mandi rumah sakit. John bertanya bagaimana Denny bisa tahu dan bagaimana Denny melakukannya. Denny tidak mengatakan yang sebenarnya sob. Dia hanya beralasan beruntung menebaknya. Karena John sangat menyukai Denny, John menawarkan sebuah pekerjaan tambahan ke Denny, menjadi penjaga rumah pensiunan, merawat pasien-pasien tua yang ada di sini. Denny tidak menolak dan menerimanya dengan senang hati. Andy sadar dari pingsan dan dia saat ini sepenuhnya menjadi bagian dari kelompok Rosie. Andy bertanya, apakah aku sekarang masih manusia? Rosie menjawab, apa pedulimu? Di hari pertamanya bekerja, Denny melihat seekor kucing masuk ke dalam salah satu ruangan pasien. Kucing itu naik ke ranjang pasien. Saat Denny akan mengusirnya, pria tua ini tiba-tiba memanggil nama Dok. Denny mengatakan dirinya bukan dokter. Pria tua ini bukan memanggil dokter, namun nama panggilan Denny saat kecil yaitu Dok. Denny bertanya, bagaimana kamu bisa tahu tentang hal itu? Pria tua ini meminta Denny membiarkan kucing itu di sini. Karena dia tahu kucing ini akan datang dan kucing ini membawa pertanda bahwa hidupnya tidak lama lagi. Walaupun pria ini tahu ajalnya sudah dekat, namun ketakutan masih menguasai pikirannya. Denny menenangkan pria tua ini dengan mengatakan bahwa ajal seperti pergi tidur, semua orang akan sampai pada waktunya. Pria tua ini tersenyum dan mengatakan bahwa kamu adalah dokter yang aneh, Dr. Sleep. Lalu Denny menggunakan kekuatannya mengirim pesan ke pria tua ini lewat pikirannya. Seketika pria tua ini menjadi lebih tenang sob. Kemudian asap putih keluar dari mulutnya yang menandakan dia meninggal dunia. Ternyata pria tua ini juga memiliki shining dalam dirinya. Maka dari itu dia sekilas bisa membaca masa lalu Denny dan tahu nama panggilan Denny saat kecil. Saat Denny pulang ke rumah, dia mendapati tulisan hello di dinding kamarnya. Denny membalas pesan tersebut dengan tulisan yang sama di dinding itu. Ternyata pengirim pesan itu adalah Abra. Entah bagaimana dia melakukannya, namun Abra mampu melakukan hal itu. Lalu scene maju 8 tahun kemudian. Denny berubah menjadi pribadi yang lebih baik sob. Di komunitas, dia mengatakan bahwa sudah lama meninggalkan alkohol dan berkat Billy hidupnya berubah.
Denny menceritakan bahwa ayahnya meninggal saat usianya masih 5 tahun dan ibunya meninggal saat usianya 20 tahun. Saat ini Denny berjuang merubah hidup untuk dirinya sendiri dan demi ibunya. Denny mendatangi kamar pasien lain. Denny tahu ajal pasien ini sudah dekat. Denny menenangkan kegelisahan pria ini agar dia tidak takut menjelang ajalnya. Dan dengan kekuatannya, Denny bisa mengirim sugesti positif lewat pikiran. Saat Denny kembali ke kamar, dia mendapati tulisan baru ada di dinding. Ternyata selama ini Abra selalu berkirim pesan ke Denny, namun mereka tidak pernah bertemu. Dan mereka tidak tahu satu sama lain. Yang Denny tahu, pengirim pesan ini adalah sebuah makhluk yang tidak jahat dan ingin berteman dengan Denny. Di sebuah tempat, Crow mendatangi Rosie. Dia mengatakan bahwa kita semua saat ini butuh makan, karena terlihat kakek Flick sedang sakit. Jika kita tidak makan, maka satu persatu dari kita akan musnah. Rosie mengatakan bahwa tabungan makanan kita semakin menipis. Kita harus pandai menghematnya. Di masa ini mencari mangsa lebih sulit daripada dulu. Terlihat beberapa botol tabungan berisi uap putih dan itu menjadi makanan Rosie beserta kelompoknya agar mereka tetap muda dan panjang umur. Rosie mengambil satu botol spesial dan membukanya. Lalu menyuruh kakek Flick memakainya agar Flick tetap sehat. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Seorang pemain baseball nomor 19 terkenal tidak pernah meleset saat memukul bola. Orang-orang yakin dia akan menjadi superstar saat beranjak dewasa nanti. Dan terlihat Crow ada di sini mengamati anak tersebut. Saat anak itu pulang, Crow dan teman-temannya mendekati anak itu dan menculiknya, Sob. No, it's real close. We're friends. Take you right home. Take me right home. I trust you. Mereka membawa anak itu ke markas untuk melakukan sebuah ritual khusus. Salah satu anggota Rosie yang bernama Barry memegang sarung tangan baseball dan memakainya. Rosie menjelaskan bahwa kesakitan akan memurnikan uap. Lalu Rosie perlahan menusuk anak itu dengan sebuah pisau dan uap putih keluar dari mulut anak tersebut. Di sisi lain, Abra seperti mendapat penglihatan dan merasakan apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Abra bangun dari tidur dan mengatakan hentikan semua ini. Seketika Rosie merasakan kekuatan Abra. Dia merasa ada yang mengawasinya, namun Rosie tidak tahu siapa yang mengawasinya. What is it? Bahkan Denny juga sampai terlempar dari tempat tidur atas kejadian ini. Dia melihat tembok kamarnya retak bertuliskan Red Rum atau Murder. Denny membalas pesan itu dan bertanya siapa yang dibunuh. Oke, kita pause sebentar di sini sob, supaya tidak makin bingung ke depannya. Jadi gini, ternyata Rosie dan kelompoknya adalah orang-orang yang memiliki Shining namun mereka jahat. Sejak zaman dulu mereka menjadi pemburu Shining, menculik anak-anak kecil yang memiliki Shining dalam dirinya. Uap putih yang keluar dari tubuh anak ini disebut Shining. Dan itu merupakan makanan Rosie agar tetap awet muda dan umur panjang. Setelah mereka menculik anak, Rosie akan menyakiti anak tersebut karena dengan kesakitan akan memurnikan uap. Dan uap tersebut langsung dikonsumsi oleh Rosie dan kelompoknya. Sisa uapnya akan disimpan dalam botol untuk tabungan. Abra memberitahu orang tuanya bahwa mereka membunuh anak itu. Namun David dan istrinya tidak paham dengan apa yang Abra katakan. David mengatakan bahwa semua itu hanyalah mimpi. Setelah anak itu tewas, Rosie dan Crow menguburnya. Di momen ini, Rosie mengatakan ke Crow bahwa dirinya merasa ada seseorang yang mengintainya. Seorang anak dengan kekuatan luar biasa bahkan melebihi Rosie. Uapnya sangat besar. Crow bertanya di mana keberadaan anak itu. Dari apa yang Rosie rasakan, dia berada di pesisir timur. Crow bertanya bagaimana dia bisa mengintai dari jarak 1.500 mil. Rosie bersumpah selama hidupnya Rosie belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini. Jika kita bisa mengkonsumsi Shining miliknya, maka kita akan kenyang hingga puluhan tahun tanpa makan.
Crow akan mencari anak itu, namun Rosie mengatakan tidak perlu. Rosie yakin anak itu akan kembali mengintai dan Rosie sudah siap untuk menjebaknya. Keesokan paginya Denny mendapati pesan balasan. Anak yang dibunuh adalah Baseball Boy. Lalu Denny membalas lagi pesan tersebut. Aku harap kamu baik-baik saja dari temanmu, Denny. Abra mengatakan ke ibunya bahwa dirinya mendapat teman baru bernama Denny. Ibunya bertanya apakah Abra baik-baik saja tentang semalam. Abra mengatakan tidak masalah. Ibunya tahu terkadang kepala Abra seperti radio, tiba-tiba mendapat banyak sinyal entah datang dari mana, dia hanya takut terjadi sesuatu ke anaknya. Di sekolah, Abra mengamati teman-temannya. Ternyata Abra juga memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain, sob. Lalu Abra iseng-iseng searching anak hilang di internet. Dia menemukan data anak hilang yang ada dalam mimpinya, yaitu Bradley. Di rumah Abra membawa print hasil pencariannya dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk melacak keberadaan Bradley. Abra berhasil melacak lokasi di mana Bradley dibunuh. Lalu Abra menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan Rosie. Rosie sedang belanja di supermarket. Dia menyadari sang pengintai mengawasinya. Rosie menggunakan kekuatannya untuk melacak balik Abra. Namun inilah yang terjadi, sob. Wow, hi there. Get out! Get out! Ma'am, you okay? No. Kekuatan Abra melebihi apa yang Rosie perkirakan. Selama ini dia tidak pernah menemukan kekuatan sebesar ini. Di sisi lain tiba-tiba Denny pingsan di tempat kerja. Billy bertanya apa yang terjadi padamu. Denny mengatakan tidak tahu. Billy memberitahu bahwa saat Denny pingsan, Denny terus-terusan berkata, "Tolong bantu aku, Tony." Billy bertanya siapa Tony. Rosie kembali dan mengatakan ke Crow bahwa dirinya baru saja bertemu dengan sang pengintai. Dia berhasil menemukan Rosie. Crow terkejut bagaimana bisa dia melakukannya. Rosie menegaskan bahwa anak ini memiliki kekuatan jauh di atas Rosie, dan kita harus menangkapnya apapun yang terjadi. Jika dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi orang yang sangat berbahaya bagi orang-orang seperti kita. I said she's huge. Yeah, it's even bigger than we tried to turn around. Blew me out of her. Nothing. No, never happened to me. Is she food? Or We don't. are you sure? Then we don't want to think about it. Have a great day. Saat Abra berangkat sekolah, dia tidak masuk sekolah, sob. Namun Abra naik bus dan pergi ke sebuah tempat. Dia datang ke sebuah taman tempat Denny bekerja. Saat Denny melihat Abra, dia tidak tahu kalau Abra adalah orang yang berkirim pesan dengannya selama ini. Lalu Abra berbicara menggunakan telepati ke Denny. Dan Denny langsung tahu anak inilah yang selama ini berkirim pesan padanya. Denny meminta izin ke Billy untuk beristirahat. Ada seseorang yang harus Denny temui. Abra mengajak Denny berbicara lewat kepalanya. Namun Denny meminta untuk bicara biasa saja agar tidak menarik perhatian orang. Denny bertanya bagaimana Abra menemukannya. Abra mengatakan menggunakan GPS di kepalanya. Denny sedikit takut karena di zaman ini seorang anak duduk dengan pria dewasa di sebuah taman. Apa yang akan orang katakan jika melihat hal ini? Abra mengatakan akan memanggil Denny paman agar tidak menimbulkan kecurigaan orang. Abra sangat senang mendapati bahwa di dunia ini ada seseorang yang sama dengannya, yaitu Denny. Denny menjelaskan bahwa di dunia ini banyak orang-orang seperti kita. Mereka menyebutnya Shining. Denny bertanya apakah orang tua Abra tahu jika Abra memiliki Shining. Abra mengatakan mereka tidak pernah membahasnya. Denny memberitahu bahwa saat masih kecil, Denny tidak paham apa itu Shining. Denny menyebutnya Tony.
dan menganggap itu adalah teman imajinasinya. Abra mengatakan bahwa baseball boy yang dibunuh adalah Shining. Abra mencari informasi tentang anak itu dan mencoba melacaknya. Kelompok orang yang menculik Bradley membunuhnya dan memakan jiwanya. Abra bisa merasakannya dan pemimpin kelompok itu juga bisa merasakan Abra. Abra meminta Danny untuk mencari makam Bradley karena di sarung tangan Bradley ada bekas tangan salah satu anggota. Jika Abra bisa menyentuh sarung tangan itu, maka Abra bisa melacak keberadaan mereka. Mendengar hal ini, Danny sangat terkejut, namun Danny meminta maaf dan tidak bisa membantu Abra. Danny memberi nasihat ke Abra agar Abra bersembunyi. Selama Abra menyembunyikan Shining-nya, mereka tidak akan bisa menemukan Abra. Tapi jika Abra terus menggunakan Shining, mereka akan kembali dan terus memburu Abra. Has buried the chunk for a while before he was wearing it. Abra, go home. Don't chase these people. Don't aggravate them. Whatever you do, don't anything. Well, stop that shine. Your head down, hoping like them that they. Abra, do you hear me? They come back. Saat Danny berjaga di rumah sakit, kucing yang biasa di sana masuk ke sebuah kamar. Ada sebuah makhluk, lalu Danny membuka kotak dalam pikirannya. Danny akan menguncinya, namun ternyata itu adalah Dick yang datang mengunjungi Danny. Hampir saja Danny mengunci Dick dalam pikirannya. Ternyata selama ini Danny sudah mengurung semua makhluk Overlook dalam kotak di pikirannya, sehingga makhluk-makhluk itu tidak pernah mengganggu Danny lagi hingga saat ini. Danny bertanya kenapa Dick datang. Dick mengatakan bahwa dirinya tahu apa yang sedang terjadi pada Danny. Dick pernah bilang bahwa di dunia ini ada banyak Shining dan tidak semuanya baik. Gadis kecil yang mendatangi Danny membutuhkan bantuan dan Danny harus membantunya. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika sampai para pemburu Shining mendapatkannya, ada dua kemungkinan. Mereka akan membunuhnya atau merubahnya menjadi seperti mereka. Dan mereka akan terus bertambah kuat memburu anak-anak kecil yang memiliki Shining sama seperti Danny untuk makanan. Sudah waktunya Danny mengajarkan mereka apa yang Danny tahu. Danny bertanya kenapa harus aku? Dick mengatakan karena gadis kecil itu menemukan Danny. Hanya Danny yang berada dalam jangkauannya dan hanya Danny yang bisa terhubung. Sama seperti yang Danny lakukan saat pertama kali bertemu dengan Dick di Hotel Overlook. Tiba-tiba Danny datang ke sana dan mengagetkan Dick. Danny bertanya apa yang harus aku lakukan. Dick mengatakan beri yang gadis kecil itu minta dan bantu dia menemukannya. Abra ditemui ibunya, dia mengatakan bahwa besok akan menjemput nenek. Ibunya bertanya apakah nenek masih bertahan kali ini. Abra tidak menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu, namun Abra hanya berharap nenek masih bisa bertahan. Dan Abra titip salam bahwa Abra sangat menyayanginya. Di markas, Rosie duduk melakukan ritual untuk melacak keberadaan Abra. Dia berhasil menemukan rumah Abra dan masuk ke kamarnya sob. Di dalam kamar, Rosie melihat isi pikiran Abra. Di dalamnya banyak sekali dokumen dalam lemari. Rosie mengatakan ini belum apa-apa. Jika Abra melihat apa yang ada dalam pikiran Rosie, maka Abra akan melihat seperti katedral. Saat Rosie membuka salah satu lemari, tiba-tiba lampu menyala. Dan ternyata Abra sudah menyiapkan jebakan untuk Rosie. Abra menyadari Rosie pasti akan datang. Abra memanfaatkan momen ini untuk masuk ke dalam pikiran Rosie. Abra masuk ke dalam sebuah perpustakaan layaknya katedral. Akhirnya Rosie terhempas jauh ke tubuh aslinya sob. Crow bertanya apa yang terjadi padamu. Rosie mengatakan anak itu menyiapkan jebakan untuknya dan dia berhasil masuk dalam pikiran Rosie. Barry memberitahu bahwa kakek Flick sekarat, ini sudah waktunya kakek Flick pergi. Saat Danny tidur, dia dikagetkan oleh sebuah suara di kepalanya dan itu berasal dari Abra. Abra mengatakan dia berhasil melukai wanita itu. Abra juga memberitahu bahwa dirinya berhasil masuk dalam pikiran Rosie. Dia mendapati bahwa Rosie sudah banyak membunuh para Shining sejak puluhan tahun yang lalu. Mendapati hal ini, Danny terkejut dan khawatir dengan apa yang Abra lakukan.
Lalu Denny mencoba untuk berkomunikasi langsung ke Abra. Dia tidak lagi menggunakan tulisan di dinding dan ternyata Denny juga bisa melakukannya sob. Mereka berkomunikasi dari jarak jauh menggunakan kekuatan pikiran. Andy bertanya apakah kakek Flick akan mati. Bukankah dulu Rosie menjanjikan kita akan hidup abadi? Rosie menegaskan bukan hidup abadi, namun hidup lama dengan cara makan uap secara teratur. I said, live. We can live long. You watched M sail across. Oh, you're a king. Denny mendatangi Billy dan meminta bantuannya. Denny ingin Billy mempercayai apa yang akan Denny katakan. Mereka berdua menuju tempat yang diberitahu oleh Abra. Abra datang lewat pikiran dan bertanya siapa pria ini. Denny mengatakan temannya. Denny memberitahu dirinya akan sampai di tempat tujuan saat malam tiba. Abra memberitahu bahwa perempuan itu ketakutan karena Abra menjebaknya. Denny bertanya bagaimana Abra melakukannya. Lalu Abra mencoba masuk dalam pikiran Denny. Abra melihat Hotel Overlook dan banyak sekali kota di sebuah labirin. Denny menyuruh Abra untuk menghentikannya. Abra meminta maaf. Dia hanya ingin menunjukkan bagaimana Abra melakukannya. Abra penasaran apa yang ada di dalam kotak-kotak tersebut. Denny menceritakan saat dia masih kecil, Denny bertemu makhluk-makhluk kelaparan dan mengerikan. Mereka juga makan jiwa seperti Rosie, hanya saja mereka adalah hantu. Lalu Denny menemukan sebuah cara untuk mengurung mereka dan semua kotak-kotak yang ada di dalam pikiran Denny berisi makhluk tersebut. Mendengar hal ini, Abra berjanji tidak akan masuk lagi ke pikiran Denny. Rosie dan kelompoknya sudah siap berangkat untuk menangkap Abra. Namun Crow meminta Rosie untuk tidak ikut. Abra sudah menandai Rosie, dia bisa melacak Rosie kapanpun dia mau. Denny dan Billy sampai di sebuah pabrik kosong. Billy bertanya apa yang harus kita lakukan. Lalu Denny menghubungi Abra. Mendapati hal ini, Billy sedikit bengong sob. Denny terlihat seperti orang gila karena berbicara sendiri. Abra datang dan memberitahu Denny lokasi di mana Bradley dikubur. Billy mengatakan semua ini tidak masuk akal. Jika di sana tidak ada jasad, maka Billy memiliki kesimpulan bahwa Denny benar-benar sudah gila. Mereka sampai di sebuah tempat dan mulai menggali. Denny juga meminta Abra untuk kembali. Denny akan menangani sisanya di tempat ini. Setelah beberapa waktu menggali, benar saja sob, mereka menemukan jasad Bradley yang sudah membusuk. Denny mencari sarung tangan baseball seperti apa yang Abra minta, lalu segera pergi dari tempat itu. Billy bertanya siapa orang yang tega melakukan hal ini ke seorang anak kecil. Mereka pasti bukan manusia. Di momen ini Billy sudah mulai percaya dengan semua yang Denny katakan. Abra datang dan bertanya apakah Denny mendapat sarung tangannya. Denny mengatakan besok dia akan sampai ke rumah Abra. Denny juga akan memberitahukan hal ini ke orang tua Abra. Namun Abra melarangnya. Denny tetap harus mengatakannya karena orang-orang itu akan datang dan mencelakai orang tua Abra. Denny bertanya ke Billy apakah Billy masih menyimpan senapan tuanya. Billy mengatakan masih. Beberapa waktu kemudian Denny datang ke rumah Abra dan David marah ke Denny karena mengira Denny mengganggu anaknya. David akan menelpon polisi untuk hal ini. Lalu Abra menggunakan kekuatannya untuk menghentikan ayahnya. Seketika David melihat apa yang Abra lihat. Denny menegaskan bahwa semua yang Abra katakan itu benar. Dia tidak gila dan Abra memiliki kemampuan khusus yang tidak orang biasa pahami. David menawari Denny minum, namun Denny mengatakan dirinya sudah berhenti minum. David bertanya siapa yang memburu anaknya dan mereka itu apa. Denny mengatakan bahwa mereka adalah pemburu Shining. Cepat atau lambat mereka akan datang ke sini menculik Abra dan membunuhnya untuk memakan jiwanya. David akan meminta bantuan ke polisi atau FBI. Namun Denny mengatakan itu bukan ide yang bagus. Mereka sudah ada sejak zaman dulu dan koneksi mereka sangat banyak. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi orang. Tidak ada gunanya meminta bantuan polisi. David bertanya di mana mereka sekarang dan kapan mereka akan datang.
Denny mengatakan hanya Abra yang bisa menjawab hal tersebut. Denny mengeluarkan sarung tangan baseball milik Bradley, lalu Abra mulai melacak keberadaan kelompok Rosie. Abra berhasil menemukan mereka. Mobilnya sudah sampai di jalan tol, sedang dalam perjalanan ke rumah ini. Namun di mobil itu tidak ada Rosie. Abra membawa Denny ke kamarnya karena ini satu-satunya ruangan yang Rosie datangi. Denny melihat sebuah boneka kelinci dan memiliki sebuah ide. Denny meminta Abra untuk membiarkan mereka melacak Abra supaya mereka tidak datang ke sini. Lalu Denny meminta Abra melakukan sedikit tipuan. Denny dan Billy pergi menggunakan mobil, sedangkan Abra memandu Crow agar dia mengikutinya. Denny datang ke sebuah hutan dan bersiap. Kelompok Rosie sampai di hutan dan melihat Abra duduk di sebuah meja kayu. Namun di sini Crow tidak terlihat ikut bersamanya. Andy mendekati Abra dan menyuntiknya dengan obat bius. Namun inilah yang terjadi, Sob. Relax, don't you? Like, just relax. Just friends. More friends. Well, shit. The way they talked you up, harder than that. Ternyata Denny mengecoh mereka dengan sebuah boneka kelinci. Abra tidak benar-benar ikut dengan Denny. Lalu Denny membantai semua anak buah Rosie di tempat tersebut. You deserve it. Hanya tersisa Andy. Dia berhasil memanipulasi Denny dan membuatnya tidur. Namun saat Andy akan membunuh Denny, Billy tepat waktu menembaknya. Denny meminta Billy untuk menjauh dari Andy. Namun sebelum Andy tewas, Andy memanipulasi Billy agar Billy menembak kepalanya sendiri, dan inilah yang terjadi. No! Hey! There's one missing. Abra memberitahu Denny bahwa Crow tidak terlihat di tempat ini, dan ternyata Crow juga melakukan sebuah tipuan. Crow tidak ikut datang ke tempat ini, namun Crow tetap menuju rumah Abra. Dia berhasil membunuh David dan menangkap Abra. Crow pergi dari rumah dan membawa Abra kembali ke markas. Saat Abra mencoba menghubungi Denny, Crow mengatakan jangan repot-repot, karena saat ini Crow sudah memberi Abra sebuah obat. Dalam beberapa waktu Abra akan tidur dan akan terbangun beberapa kali. Abra bertanya apa yang terjadi pada ayahnya. Crow mengatakan banyak orang baik mati hari ini. Seperti apa yang Abra lakukan pada teman-teman Crow. Mereka semua mati namun tidak merubah ujungnya. Abra tetap tertangkap dan akan mati juga. Denny kembali ke rumah Abra dan mendapati David tewas, Sob. Dia menyadari bahwa Crow membawa Abra. Denny mencoba menghubungi Abra namun tidak bisa. Dia setengah putus asa dan ingin mengkonsumsi minuman keras lagi. Namun Denny menahannya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Lalu Denny teringat ucapan Dick. Denny menggunakan seluruh kemampuannya untuk melakukan apa yang Abra lakukan. Dan benar saja Denny bisa melakukannya. Jiwanya berpindah dan sampai di mana Abra berada. Denny bertanya, apakah Crow membiusmu? Abra mengatakan benar. Denny meminta maaf atas semua yang terjadi, termasuk tewasnya David. Abra juga meminta maaf karena hal ini Billy tewas. Denny memiliki sebuah ide. Dia meminta Abra untuk mengkosongkan ruang dan biarkan Denny masuk dalam pikiran Abra. Abra terbangun saat Crow bertanya. Abra menjawab dengan bahasa orang dewasa. Crow menyadari bahwa Abra dirasuki orang lain. Crow bertanya, siapa kamu? Aku Denny Torrance, orang yang telah membunuh semua kelompokmu. Di momen ini Crow merasa terancam dan dia ingin menembak tubuh Abra. Namun Denny mengatakan Rosie tidak akan senang jika Abra ditembak. Denny mengatakan bahwa Crow terlalu sombong. Apakah Crow tidak menyadari bahwa Crow tidak menggunakan sabuk pengaman? Lalu inilah yang terjadi, Sob. What's so funny, friend? Stands to reason. Of course you wouldn't wear your... Dan. Abra berhasil selamat dari insiden itu dan Crow tewas. Saat Abra ingin mencari jalan untuk kembali, dia dihadang oleh pikiran Rosie. Rosie bersumpah akan membunuh Abra dengan cara yang paling menyakitkan.
Namun Abra tidak banyak bicara dan terus berjalan melewati Rosie. Mendapati hal ini, Rosie benar-benar murka. Dia membuka semua tabungan Shiningnya dan memakan semuanya sekaligus. Dengan begini kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Semua luka di tubuhnya langsung sembuh dan hilang begitu saja. Beberapa waktu kemudian Danny mendatangi sebuah tempat dan menjemput Abra. Danny bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Lalu Danny membawa Abra berkendara jauh menuju Colorado. Abra bertanya akan kemana kita. Danny mengatakan semua ini akan berakhir jika kita bisa menyingkirkan Rosie. Namun kita tidak bisa menyingkirkan Rosie sendirian. Ada sebuah tempat di Colorado yang tidak ingin Danny datangi lagi. Karena tempat itu sangat berbahaya bagi orang-orang seperti kita. Jika tempat itu berbahaya untuk kita, maka akan berbahaya juga untuk Rosie. Setelah beberapa saat, ibu Abra menelpon. Danny meminta Abra untuk menjawabnya, namun jangan memberitahu lokasi. Abra mengangkat telepon dan mengatakan dia baik-baik saja, lalu menutup teleponnya lagi. Terlihat polisi memenuhi rumah David. Danny meminta Abra menghubungi ibunya setelah semuanya selesai. Here's what we're gonna do. Mereka sampai di Hotel Overlook. Danny meminta Abra untuk tetap di mobil. Biarkan lampunya menyala. Saat Rosie sudah dekat, kabari Danny segera. Abra bertanya apa yang akan Danny lakukan. Danny mengatakan akan membangunkan Overlook. Saat masuk ke hotel, Danny mengenang masa kecilnya. Dia masuk ke ruang mesin, menyalakan lampu seluruh hotel dan menyalakan mesin pemanas. Lalu Danny pergi ke kamarnya. Tempat ini belum berubah sama sekali sob. Bekas kapak ayahnya masih ada hingga sekarang. Lalu Danny datang ke bar hotel dan bertemu ayahnya, yaitu Jack. Jack meminta maaf karena di tempat ini tidak ada orang lain selain dirinya. Danny mengatakan bahwa dirinya tahu keberadaan mereka. Danny memberitahu ayahnya sejak kejadian Overlook saat kecil, Danny dan ibunya pindah ke Florida. Hidup bahagia dengan rumah kecil. Hingga ibunya meninggal saat Danny berusia 20 tahun. Jack memaksa Danny untuk minum, namun Danny tidak mau. Dia sudah bersumpah untuk berhenti minum alkohol dan dirinya tidak mau terjebak dalam hasutan Hotel Overlook sama seperti ayahnya. We never wanted to, so we lived in Florida. I was 20 when she, and back then, warm. She was your wife. The bartender. Pour whatever you like. Drink takes a drink. Abra melihat sinar lampu mobil dari kejauhan, lalu Abra menghubungi Danny dan mengatakan Rosie sudah sampai. Danny mengajak Abra masuk ke dalam Hotel Overlook. Baru masuk, Abra mengatakan bahwa tempat ini benar-benar sakit dan mengerikan. Abra bertanya apa yang harus kita lakukan. Danny melihat kapak dan mengambilnya, lalu mengajak Abra masuk karena dia akan menemukan kita. Rosie sampai dan masuk ke Hotel Overlook. Baru masuk, Rosie disambut air darah yang membanjiri salah satu koridor. Namun hal ini tidak membuatnya takut. Rosie mengatakan akan membunuh Abra dengan cara yang paling menyakitkan. Dan Rosie akan melahap semua Shining yang Abra miliki. Danny mengatakan seharusnya Rosie takut. Rosie tidak tahu di mana Rosie berdiri. Rosie bertanya, "Siapa kamu?" Danny mengatakan, "Akulah Danny Torrance yang membunuh semua anak buahmu." Rosie menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam pikiran Danny dan Danny membiarkannya. Rosie berada dalam sebuah labirin dan dia melihat banyak kotak di labirin tersebut. Lalu Danny merubah wujudnya menjadi Abra menggunakan trik dan menyerang Rosie. Saat Danny akan mengurung Rosie, ternyata kekuatan Rosie jauh lebih besar dari apa yang Danny bayangkan. Hell, did we miss you? Met years ago. That's your name. Happens to the steam when you lose. Dirty. I see the grease all over. Dia berhasil keluar dari pikiran Danny dan menyerang balik. Rosie menyadari bahwa Danny adalah seorang Shining yang istimewa. Rosie bertanya kenapa Danny menyembunyikan Shiningnya begitu lama. Seharusnya Danny bisa bergabung bersama Rosie, namun Danny malah memilih menyembunyikan Shiningnya begitu lama. Rosie bertanya apa yang ada dalam kotak-kotak di labirin. Danny mengatakan rahasia. Rosie memberikan penawaran ke Danny untuk ikut bergabung bersamanya, namun Danny menolaknya. Oh, sweetie. Death, huh? Oh, maybe not. Oh, damn.
Dia menyakiti Danny dan melahap Shining-nya. Rosie mengatakan di usia Danny sekarang, Shining-nya masih terasa kuat. Bahkan Rosie juga melihat ingatan Danny saat masih kecil di tempat ini. Rosie bertanya apa yang kamu sembunyikan. Karena penasaran, Rosie masuk ke dalam pikiran Danny lagi. Dia ingin tahu apa yang ada di dalam kotak-kotak di labirin. Rosie mengira kotak-kotak itu berisi hal yang istimewa. Lalu Danny mengatakan bahwa kotak-kotak itu berisi makhluk mengerikan yang sangat lapar. They're stuck. Danny membuka semua kotak di pikirannya dan melepaskan semua makhluk Overlook. Setelah melahap Rosie, makhluk-makhluk itu juga melahap Danny sob. Abra berlari dan mulai bertemu dengan makhluk Overlook. Lalu Danny membawa kapak mengejar Abra untuk membunuhnya. Abra masuk ke kamar 237 bertemu perempuan tua mengerikan. Lalu Danny mendatangi Abra. Namun Abra tahu bahwa orang yang ada di depannya bukanlah Danny, melainkan makhluk Overlook yang memakai topeng wajah Danny. Abra juga memberitahu bahwa saat Danny masuk ke Overlook, dia pergi ke ruang pemanas dan bersiap membakar habis tempat ini. Saat makhluk ini menghantamkan kapaknya, dia terhenti dan tidak bisa melukai Abra. Seketika Danny sadar. Danny mengatakan seharusnya Abra lari, karena sebentar lagi Overlook akan terbakar. Danny meminta Abra segera pergi dan menghubungi ibunya karena Danny tidak bisa menahan tubuhnya lebih lama lagi. Lalu Danny datang ke ruang pemanas dan membakar habis Hotel Overlook. Get out of there. Come on. The fire spread fast. Scene maju beberapa waktu kemudian. Abra bertemu lagi dengan hantu Danny sama seperti Dick yang masih menemui Danny setelah meninggal. Danny berpesan ke Abra agar Abra terus bersinar. Karena di dunia ini tidak hanya Rosie satu-satunya orang jahat dan Abra harus melawan mereka. Danny akan sering datang membimbing Abra. Ibunya datang memberitahu bahwa makan malam sudah siap. Dia bertanya apakah Abra berbicara dengan seseorang. Abra jujur dan mengatakan dirinya berbicara dengan Danny. Hubungan mereka berlanjut bahkan setelah Danny meninggal dunia. Terlihat ibunya juga sudah mulai bisa menerima keadaan Abra dan mulai memahami anaknya. Di akhir cerita, Abra melihat perempuan tua gila di bathtub kamar mandinya. Lalu Abra mendatanginya tanpa rasa takut dan mengunci makhluk tersebut seperti apa yang dilakukan oleh Danny. Untuk sahabat yang belum nonton The Shining, wajib nonton terlebih dulu sebelum nonton Dr. Sleep. Jika belum tahu alur cerita The Shining, kemungkinan besar sahabat akan menemukan banyak celah kosong yang tidak terjawab. Namun, jika sudah tahu alur cerita film The Shining, semua teka-teki terjawab tuntas di film Dr. Sleep. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.